Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya sebagai pembawa acara di Kausal atau biasa kita sebut kajian ulama salaf, yang mana kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa atau masalah yang mungkin bisa dikatakan biasa terjadi di sekitar kita. Betul. Apalagi di zaman yang modern seperti ini, banyak hal-hal yang bisa diakses bisa melalui handphone, laptop, PC ya. Bahkan ya hal duniawi pun semuanya hatta sampai ke hal yang sakral ya. Seperti halnya Al-Qur'an. Betul. Seperti halnya Al-Qur'an. Jadi jangan heran ketika Al-Qur'an ada di dalam HP atau ada di laptop, PC ya, bisa dibuka di sana, di-share ya, Pak. Jadi kita bisa baca-baca di sana. Jadi dari situ terkadang saya bertanya-tanya, dalam pikiran itu bertanya-tanya, apakah Al-Quran yang ada dalam HP ini, entah itu di HP, di PC ataupun di dalam flash disk dan memori dan lain-lain, apakah itu tetap dinamakan mushaf? Kan kadang di orang luar itu kan banyak membuka Al-Quran ya kan, membuka Al-Quran dan juga membacanya, entah mereka punya wudhu atau tidak ya kan, entah mereka tahu itu termasuk mushaf atau tidak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang di dalam dunia sekarang ini, atau zaman yang sangat modern ini, kita tentunya memiliki yang namanya mobile phone, HP, Android itu ya. Iya, Pak. Yang mana dengan barang kecil ini kita sudah bisa membawa satu dunia. Iya. Bahkan barang yang sesakral Al-Quran pun bisa masuk, kitab-kitab PDF pun bisa masuk kan yang namanya HP ini, Android itu ya. Iya, Barang kecil ini. Jadi tidak perlu repot-repot bawa Kitab Quran Al-Quran besar-besar atau kitab besar-besar. Cukup dengan HP Anda sudah memegang satu dunia tuh. Iya. Kemudian kadang orang-orang itu bertanya-tanya, juga Anda tentunya. Iya, Pak. Loh kok bisa gitu ya? Apakah Quran yang di dalam HP ini dikatakan mushaf? Dalam artian ketika kita memegangnya, membawanya itu kita harus suci. Memiliki wudhu. Wudu. Ya. Harus dalam keadaan suci. Baik suci dari hadas besar ataupun kecil. Nah, ternyata dari kitab-kitab salaf ya, dari kitab-kitab salaf Iya. yang dinamakan mushaf itu adalah nama bagi sesuatu yang tertulis kalamnya Allah, bainad dafataini, di antara dua sampul, dan juga harus berupa tulisan. Sedangkan yang ada di dalam HP ini adalah hanya sekedar pantulan cahaya atau hanya sekedar bayangan. Maka belum bisa dikatakan Quran-Quran yang ada di dalam HP ini, ayat-ayat Al-Quran yang di dalam itu dikatakan mushaf. Karena belum memenuhi kriteria apa itu mushaf. Itu pertama. Tetapi ada sedikit pendapat ulama yang mengatakan kalau dengan menggunakan pendekatan uruf. Jadi secara orang-orang, secara manusiawi, uruf pandangan orang-orang, Al-Quran yang ada di dalam itu sudah dikatakan mushaf. Dengan melihat ke pandangan itu, uruf ini, ada ulama yang mengatakan ini bisa dikatakan mushaf dengan melihat uruf. Pandangan manusia kepada ayat-ayat yang di dalam HP ini adalah mushaf. Pendekatan seperti itu maka bisa dikatakan mushaf. Tapi ini mungkin ya terlalu jauh. Pendekatannya terlalu jauh. Maka yang paling enak adalah Al-Quran, aplikasi Al-Quran yang di dalam HP adalah bukanlah mushaf. Jadi ketika Anda membawanya, memegangnya itu tidak harus memiliki wudhu. Membawa HP-nya ya Pak? Membawa HP-nya. Kemudian apakah harus punya itu? Ketika kita membawa HP yang berisikan aplikasi Al-Quran ini ke dalam jeding adalah hal yang dimakruhkan atau hal yang dilarang atau bahkan haram Ternyata tidak juga, karena itu belum dinamakan mushaf.
kan apa ya, eh, membawa ismul mu'adzam di dalam jeding itu kan haram tentunya kan ya. Iya. Nah, makanya ketika membawa HP maka itu tidak dikatakan haram karena apa namanya, itu belum dikatakan mushaf. Apa Al-Quran yang ada di dalam Aplikasi HP Al-Qur'annya itu belum dikatakan mushaf. Terus ketika mau membacanya apakah harus punya wudhu atau tidak ya Pak? Kan kalau cuma membawa tidak dibuka maka tidak tidak dikatakan mushaf kan ya Pak? Apakah tetap harus punya wudhu ketika membacanya atau bagaimana? Kalau membaca itu kan gak punya wudhu kan gak apa-apa kan ya. Kan ya. Oh, Gak apa-apa. berarti memang tidak dikatakan mushaf ya. Jadi kalau ketika membaca tidak memiliki wudhu dengan HP itu boleh-boleh aja. Tetapi tata krama ketika membaca Al-Quran itu bagaimana? Masa Anda membaca kalamullah dengan tanpa wudhu atau dalam keadaan hadas? Ya betul. Ya. Harusnya tentu dalam keadaan suci lah. Nah, sebagai tata krama kita kepada kalamullah kan ya. Iya. Kalamullah yang kita baca itu. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Dan Dan mungkin ketika tiba-tiba di dalam jeding itu berbunyi dari ringtone HP Anda ayat Al-Quran di dalam jeding, itu adalah satu yang dimakruhkan kan ya. Karena ada 6 tempat tuh di mana kita dimakruhkan untuk membaca ayat Al-Quran. Salah satunya di dalam jeding. Di dalam jeding, idal qu'ud fil khala atau WC, al-khala WC. Itu maka dimakruhkan Anda membaca Al-Quran. Tidak boleh ya Pak? Maka disamakan ketika ringtone HP itu berbunyi, maka sebaiknya segera dimatikan. Segera dimatikan. Segera ya? dimatikan. Karena tidak sengaja langsung melantunkan ayat Al-Quran seperti itu ya Pak. Betul. Iya Pak. Jadi seperti itu kawan ya. Ketika kita aplikasi yang ada di dalam HP atau di dalam PC atau di dalam laptop yang kita bawa sehari-hari itu masih belum dikatakan mushaf, kan seperti itu ya Pak? Betul. Belum dikatakan mushaf. Kenapa? Karena mushaf itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, yaitu adalah bainad dafata ini. Iya. Itu tulisan adalah tulisan yang ada di antara dua ada dua sampul, sampul. kemudian terdapat kalamullah di dalamnya. Terdapat kalamullah di dalamnya. Berarti Sedangkan tentunya yang harus berupa tulisan. Bukan tulisan. cuma pantulan cahaya seperti yang ada di dalam Android kita itu. Iya Pak ya Pak. Berarti tidak dikatakan mushaf ya Pak. Betul. Dan juga ketika ringtone Al-Quran ataupun apapun ketika kita tidak sengaja membawa ke dalam jeding misalnya Pak. Tiba-tiba berbunyi. Nah, maka itu dimakruhkan ya. Dimakruhkan. Langsung dimatikan seperti itu atau di silent seperti itu ya Pak. Langkah berikutnya adalah cepat di silent. Cepat di silent Dimatikan. seperti itu ya Pak. Iya. Jadi seperti itu kawan, tentang pembahasan Al-Quran atau hal yang mungkin terjadi di sekitar kita. Nah, jadi bagi para penonton Kausal yang setia, hal yang sudah kita ketahui, monggo di share, monggo di like, di subscribe, di komen, semuanya gratis. Tinggal sampean itu men-sharekan ilmu yang sampean sudah dapat tadi dari Pak Ustadz Ilham Zamasyari ini. Dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Dan juga mungkin bisa ada yang mungkin ingin bertanya tentang hal yang sampean unek-unek atau di pikiran sampean ya Pak. Tersirat di hati Anda, yang belum Anda ketahui. Monggo silahkan di komen, jangan lupa ya di subscribe gratis. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Nah, mungkin untuk pembahasan kausal pada hari ini cukup sekian dulu ya Pak. Ya. Cukup sekian dulu dari kami pribadi. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau hal yang disampaikan masih belum jelas, silahkan dipertanyakan lagi, karena kita masih sama-sama belajar seperti itu ya Pak. Ya, mungkin cukup dari saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.